mempelajari ajaran Islam ya, yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka ada beberapa kegiatan yang mesti kita mudawamahkan. Dimudawamahkan artinya dibiasakan, diulang-ulang terus-menerus sehingga kita melakukannya sudah di bawah kendali otak bawah sadar kita. Jadi menjadi kegiatan kita sehari-hari yang itu menjadi karena dikendalikan oleh otak bawah sadar ya, kita melakukannya secara otomatis. Nah, rumusnya untuk menjadi mudawamah ini adalah pengulangan. Semakin sering diulang, semakin lama diulang, maka dia akan menjadi mudawamah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam otak kita itu ada bagian yang memonitor apa yang kita lakukan ya. Begitu kita melakukan sesuatu, maka otak sudah membuat rekaman terhadap apa yang kita lakukan itu. Kalau yang kita lakukan itu kita ulang-ulang selama beberapa waktu, maka otak akan melakukan perubahan, ya, akan muncul perubahan histologis di situ yang menggambarkan tentang kebiasaan atau amalan yang kita ulang-ulang itu. Kalau ini kita teruskan, lama-lama perubahan fisiologis yang terjadi di dalam otak tadi, ya, itu akan berubah menjadi perubahan anatomis. Nah, kalau sudah terjadi perubahan anatomis, ya, dia akan mengendalikan kegiatan kita sehari-hari, sehingga kita akan melakukan apa yang sudah kita ulang-ulang sampai jangka waktu tertentu itu, insya Allah sampai akhir hayat. Kecuali kita secara sadar ingin merubah kebiasaan itu. Tentu tidak mudah untuk merubahnya, karena perlu upaya-upaya yang keras ya. Nah, misi yang kedua tadi untuk implementasi atau aktualisasi pada diri kita sebagai anggota Muhammadiyah ada dua, mempelajari ya, dan menyebarluaskan ya. Untuk mempelajari ini ya, kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang perlu kita mudawamahkan adalah yang pertama adalah tadarrus Al-Quran. Yang kedua adalah membaca. Apa yang dibaca? Tentu supaya lebih memahami Al-Quran kita baca tafsir. Yang kedua kita baca hadis. Yang ketiga kita baca ilmu-ilmu tentang Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Ya. Dan yang keempat adalah bidang ilmu yang kita tekuni. Bapak Ibu pasti menekuni bidang ilmu tertentu terkait dengan profesi. Saya misalnya, saya menekuni ilmu kedokteran. Di antara Bapak Ibu ada yang menekuni ilmu keperawatan, ada keguruan, ada mengajar matematika, mengajar biologi, mengajar agama dan lain sebagainya. Masing-masing kita punya bidang ilmu yang kita tekuni. Ada yang di teknik dan lain sebagainya. Ya, banyak bidang-bidang ilmu ya, yang bisa kita tekuni dan menjadi bagian dari profesi kita. Nah, tiga hal ini ya, yang mesti kita biasakan untuk dilakukan terus-menerus. Sehingga kalau itu kita lakukan terus-menerus dalam jangka panjang, ini akan membentuk karakter pembelajar pada diri kita. Nah, karakter pembelajar ini sangat diperlukan supaya kita dari waktu ke waktu ilmu kita semakin tinggi, semakin luas, sehingga faham kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah itu juga akan semakin baik.
Kalau paham kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah semakin baik, ya, yang di backup dengan ilmu pengetahuan, ya, kemudian kajian-kajian tentang keislaman dan lain sebagainya, itu kemudian lebih baik kita pahami, tentu amaliyah kita itu juga akan menjadi lebih baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memesankan kepada kita, man aradad dunya fa'alahi bil ilm. Ya. Barang siapa yang menginginkan dunia, dia harus pakai ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Yang ingin akhirat, dia harus dengan ilmu. Ya. Wa man aradahuma. Ya. Dan siapa yang ingin keduanya, fa'alaihi bil ilm, dia harus dengan ilmu. Oleh karena itu, karakter pembelajar ini mesti kita miliki dengan membiasakan belajar. Belajar Quran, belajar hadis, belajar ilmu pengetahuan. Yang ini seharusnya menjadi kegiatan yaumiyah kita, kegiatan harian kita, sehingga dari waktu ke waktu ilmu kita akan semakin meningkat.